Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji dan syukur selalu kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat sehat dan berjumpa dengan bulan Ramadan kembali. Maka janganlah sampai Ramadan kali ini kita sia-siakan. Barangkali Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Salam beriring sholawat kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah untuk kita semuanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan satu topik yang berkaitan dengan bagaimana ciri-ciri amalan kita diterima oleh Allah dan efeknya atau pasca kita beramal itu bagaimana harusnya terhadap konsekuensi dengan diri kita maupun dengan efek-efek yang lain. Ikhwani jamaah pemirsa yang budiman, melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan amalan yang berupa ibadah, tentu kita tidak bisa lepas dari teladan, dari contoh, dan juga bagaimana kita meneladani ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena sebagai umat Muslim, sebagai umatnya Rasulullah Muhammad, maka setiap ibadah kita harus mengikuti dan mencontoh beliau. Jangan sampai kita mengada-ada atau malah membuat karangan dan berimprovisasi. Maka kalau boleh disimpulkan, karena dalam waktu yang terbatas, tentu yang pertama, bagaimana ibadah kita agar diterima oleh Allah, tentu diniati dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Jelas dalilnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih ila akhirih. Jelas niatlah itu yang pertama. Karena kalau tidak niat karena lillah, apalagi ikhlasnya kita untuk beramal, maka sia-sia belaka. Maka ibadah sesulit apapun, mahdoh ghairu mahdoh, diniati yang pertama adalah niat ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, tentu dengan ittiba, mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semua ibadah tuntunannya ada pada Rasulullah. Ketika Rasulullah mau sholat, Rasulullah menyampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya, sholatlah sebagaimana aku sholat. Begitu juga ketika haji umroh, "Khudhu anni manasikakum." Ya, ambillah contoh dari manasikku, kata Rasulullah. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Jangan sampai kita tidak belajar, maka kemudian yang terjadi justru malah penyesalan, tidak diterima amal kita. Yang terakhir, bagaimana ciri agar ibadah kita diterima? Tentu dengan ilmu, ya. Karena tidak mungkin kita kalau tidak belajar bisa meniru Nabi Muhammad SAW. Termasuk yang kami sampaikan tadi di awal, setiap ibadah semuanya sudah tertulis, diberi contoh oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Ya, jangan sampai kita masuk dalam golongan man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun. Ya, bukan dicontoh oleh Kanjeng Nabi, maka amalan itu ditolak. Dan tentu efek dari ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada kita semua. Yang pertama jelas menenangkan hati.
Ketika kita bisa ibadah, maka ketentraman hati. Dalam surat Ar-Ra'd disampaikan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketika kita berzikir, mengamalkan apa yang kita lakukan sesuai syariah, hati kita tentram. Yang kedua, tentu akan berefek kepada keberkahan. Kita tahu yang namanya barokah, yaitu apa? Naiknya amalan kita ketika barokah, ya, ziyadatul khair fi kulli hal, ya, bertambahnya kebaikan di setiap apapun. Nah, semoga kita amal diterima dan membawa kita kepada ketentraman dan juga keberkahan. Terima kasih hadirin pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kami akhiri kajian singkat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.